Sumatera Barat, tanah yang dikenal memiliki pesona alam yang indah. Negeri Bergonjong ini juga masih memiliki adat istiadat dan kebudayaan yang masih kental. Jorong Andale misalnya, terletak sekitar 10 km dari kota Batu Sangkar, ibu kota Kabupaten Tanah Datar. Selain pemandangan alamnya yang indah, Jorong Andale juga memiliki beragam kebudayaan. Simuntuk salah satunya, berupa manusia bertopeng yang seluruh tubuhnya dibalut dengan ijuk. Awal semuntuk yang kami dapat dari orang tua dulu adalah bekas tentara pejuang. Jadi di sekian lama Belanda dulu menjajah negari Dalego, umumnya Indonesia, sehingga tapi lah orang Minang, dipaliknya lah badannya jejak. Ketika itu di saat Belanda Jepang ke masuk, langsung ngecakau seorang-seorang atau nyebunuh. Jadilah nama ketika itu manusia bertopeng. Dibalik badan dia juga sama kasadonya udah tuh dipakai topeng. Jadi kan tidak dikenal orang masa itu. Simuntuk diperkirakan muncul pada saat awal penjajahan Jepang di Indonesia. Simuntuk digunakan untuk mengelabui musuh dengan bersembunyi di rerimbunan pohon aren. Juga untuk menakuti dan menyerang sekutu di waktu Indonesia berperang. Bentuk simuntuk pun tidak disangka oleh musuh. Hal ini dinamakan dengan teknik kamuflase yang digunakan oleh masyarakat sebagai pertahanan juga sebagai taktik untuk menyerang musuh. Karena saat itu bentuk perjuangan Indonesia adalah gerilya yang berada di hutan-hutan. Tujuan dari taktik gerilya yaitu agar musuh yang melihat simuntuk beranggapan bahwa simuntuk merupakan makhluk mistis yang menakutkan, apalagi dengan kondisi dalam hutan saat itu. Orang yang menjadi simuntuk tidak boleh diketahui oleh siapapun. Tujuan utamanya agar para penjajah tidak dapat mengenalinya. Tidak diketahui dengan jelas orang yang pertama kali menjadi simuntuk, sebab tidak ditemukan bukti yang kuat mengenai hal tersebut. Bahan utama sebagai baju simuntuk yakninya hijau. Hal ini bukan tanpa sebab. Daerah Andale juga merupakan penghasil utama ijuk di tanah datar. Maka dari itu, bahan utama simuntuk juga dari ijuk. Sebelum melakukan pemasangan, bahan-bahan harus disiapkan terlebih dahulu. Tempat pemasangannya pun harus ditentukan, yakni dilakukan di tempat yang jauh dari keramaian. Hal ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan orang yang menjadi semuntuk.
terutama dari tentara sekutu ketika zaman penjajahan. Selanjutnya, kerahasiaan ini juga dimaksud agar orang yang menjadi simuntuk tidak malu. Sebab dalam budaya lisan masyarakat setempat, simuntuk diartikan sebagai bentuk yang sangat jelek dan digunakan untuk mengejek jika seseorang berpenampilan acak-acakan. Ijuk yang digunakan sebagai baju simuntuk perlu dicuci terlebih dahulu agar tidak menimbulkan efek gatal pada badan. Agar pemasangan simuntuk terasa mudah, maka dilakukan oleh beberapa orang. Hal ini biasanya terdiri dari 2-5 orang, bahkan lebih. Dahulu sebelum ijuk digunakan, simuntuk juga memakai bahan dari karung yang dirobek-robek atau dari daun pisang yang sudah kering. Namun karena rapuhnya bahan tersebut, hanya ijuk yang digunakan hingga saat ini dan bisa digunakan berulang kali. Yang paling penting dari simuntuk yakni menjauhkannya dari api, sebab kostum yang dipakai berbahan utama dari ijuk yang rentan dengan sambaran api. Terkadang ada orang yang iseng jika simuntuk berada di suatu tempat pariwisata. Mereka menakutinya dengan korek api yang membuat simuntuk ini pergi, bahkan lari. Bagi sebagian masyarakat, apalagi mereka yang belum mengetahuinya, simuntuk dianggap sangat menakutkan, apalagi bagi anak-anak. Dahulu, simuntuk juga dibuat sedemikian rupa agar terlihat tinggi dan besar dari orang asli yang ada di dalamnya. Tidak ada batasan umur untuk menjadi simuntuk, baik pria maupun wanita, atau anak-anak maupun dewasa. Asal mereka sanggup, mereka mampu untuk menjadi simuntuk. Namun, pada umumnya yang menjadi simuntuk yakni orang yang berusia 16 tahun ke atas. Simuntuk hanya satu jenis. Hanya saja topengnya yang beragam. Dahulu, topeng yang pertama kali digunakan terbuat dari kalupak bambu dan diklaim sebagai kebudayaan asli Andaleh. Pemasangan simuntuk diawali dari kaki dan dilanjutkan dengan anggota tubuh lainnya.
sedangkan topeng dipakai sebelum memasang tutup kepala. Pada dasarnya, tali yang digunakan untuk pemasangan simuntuk juga berbahan dari ijuk. Hal ini bertujuan untuk menambah aroma mistik pada diri simuntuk ketika perang. Namun, penggunaan ijuk sudah mulai berkurang. Kini, masyarakat mulai menggunakan tali rafia yang memiliki beragam warna dengan alasan kepraktisan ketika pemasangan. Tali harus dipasang dengan erat agar baju simuntuk tidak mudah lepas saat dipakai. Jadi simuntuk dasarnya adalah pahlawan yang tak kenal. Sampai kini tak jauh orang. Nah, itu dasarnya. Pejuang berpakaian juga. Jadi tentara Indonesia tuh. Di masa zaman Jepang ke Belanda. Saat ini, simuntuk digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat. Biasanya penampilan simuntuk diadakan selama 1 minggu setelah Hari Raya Idul Fitri. Selain untuk hiburan, mereka juga mencari sumbangan dari masyarakat untuk membangun nagari, terutama untuk acara tahunan di Andale, seperti khitanan massal gratis bagi warga yang kurang mampu. Saat ini, penampilan simuntuk tidak hanya terbatas di lingkungan Jorong saja, namun sudah dipertontonkan di tingkat kabupaten, bahkan pernah sampai ke Pulau Bali. Acara yang kerap dihadiri seperti pawai 17-an maupun acara besar lainnya seperti untuk memeriahkan Tour de Singkarak di Istana Bahasa Pagaruyung. Kebudayaan ini masih bisa lestari hingga sekarang sebab pemakai simuntuk tidak perlu memiliki keahlian khusus